Hidupku tanpamu tak terkira, kasih-Mu padaku dan mulutku selalu menyembah-Mu. Gunung bersorai, laut bergelora, lutut bertelut
Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam tema bulan ini Healing the Land. Kita belajar pertama-tama dan pastinya dari pribadi Yesus. Yesus pernah 2 kali menangis semasa hidupnya. Yang pertama ketika ia menangisi Lazarus yang ia kasih, dan yang kedua ia menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Nah, ayatnya dalam Lukas 19 ayat yang ke-41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau seseorang menangis, berarti dia mengasihi orang tersebut. Nah, yang perlu kita belajar, ayo kita menempatkan suatu kota di mana kita tinggal bukan sebagai sesuatu, wah itu bukan urusan saya, tapi pribadi dan pribadi yang kita kasihi. Tapi seringkali yang terjadi sebaliknya, pola pikir kita gini, yang penting aku bisa makan, bisa bekerja, aku bahkan sudah melayani anak-anakku sekolah, kita semua sehat. Yang penting aku tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan huru-hara di kota ini, dan yang penting aku baik-baik saja. Emangnya aku bisa berbuat apa lagi? Aku bukan pejabat, aku bukan nabi, bukan apapun juga. Apa yang bisa aku buat? Nah, kita belajar dari kisah Esther. Ketika Haman berikhtiar untuk membasmi semua orang-orang Yahudi, kemudian pamannya Mordekai menyampaikan berita tersebut kepadanya. Mordekai menyampaikan seperti ini dalam Esther 4. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput di antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Mungkin kita berpikir, yang penting aku baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi dengan bangsa ini, bahkan dengan keluarga kita. Seperti yang Mordekai sampaikan kepada Esther, ayo siapa tahu justru waktu kesempatan ini justru kamu menjadi ratu. Siapa tahu justru kesempatan ini kita bisa berdampak bagi bangsa dan negara ini. Apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan berkata, usahakanlah dan doakanlah. Emang doa kita bisa berarti berdampak buat bangsa ini? Nah, kita akan belajar. Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Musa suatu kali ketika Tuhan marah banget kepada orang Israel, dalam Bilangan 14 dikatakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tapi Musa berdoa bersyafaat, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu ya Tuhan. Dalam ayat yang ke-19, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-23, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi kalau kita cinta akan bangsa ini, jangan berpikir, doa-doaku apakah didengar? Doa kita sangat berarti. Kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Musa. Ketika Tuhan memerintahkan nabi selanjutnya Yehezkiel, dia berkata apa? Bernubuatlah kepada suatu bangsa, katakanlah kepada suatu bangsa. Jadi doa-doa kita itu sangat berarti, syafaat kita itu sangat bermanfaat. Dan kita mungkin berkata, aku bukan seorang nabi, aku hanya pengusaha. Amos pasal yang ke-7 dikatakan, jawab Amos kepada Amasi, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku seorang pebisnis, aku bukan seorang pejabat atau apapun juga, apa manfaatku? Tapi kita melihat dari Amos, kita belajar dia bukan seorang nabi, tapi dia mau berdaya guna untuk bangsanya. Dan yang terakhir, usahakanlah. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan usahakanlah? Gini, kita bisa aja terjun langsung, tapi kalau kita nggak bisa terjun langsung, bisa memakai berkat yang Tuhan percayakan buat kita, yaitu uang kita. Pesan yang terakhir adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, mungkin kita pelayanan di penjara, kita membangun PAUD, sekolah, atau kita pelayanan rumah sakit, sekecil apapun yang kita bisa lakukan, satu orang sekalipun, yang penting kita berdampak bagi orang itu. Dan kalau kita melakukan sesuatu, jangan hit and run Bapak Ibu. Satu aja gak apa-apa, tapi kita fokus dan konsisten sehingga membawa dampak. Puji Tuhan, marilah kita jadi berkat bagi bangsa kita. Healing the land itu juga peran serta kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kiranya Tuhan kami semua jadi dampak
kami mau turut serta ambil alih. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, kami melakukannya untuk Tuhan dan kami melakukannya dengan konsisten. Biar kerajaan Allah ditegakkan atas bangsa ini lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.